Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan vlog saya ya. Rekan-rekan semua ya, untuk vlog kali ini saya menyampaikan hal-hal khusus ya yang berkaitan dengan aktivitas saya pada hari ini ya, Kamis 16 September 2023 nih. Nah, ini ada hal khusus ya. Pada hari ini saya melakukan operasi mata ya di klinik Dr. Yap Magelang. Untuk awalnya ya saya melakukan pemeriksaan di klinik Dr. Yap Magelang ini pada hari Kamis ya, Kamis tanggal 9 Maret 2023 ya. Awalnya saya ya karena memang sudah tua ya, umurnya sudah 50 plus, artinya memang ya saya menyadari bahwa ada bagian-bagian dari tubuh saya yang memang harus saya upgrade ya. Kemudian pada hari Kamis itu tanggal 9 Maret 2023 saya melakukan pemeriksaan cek kesehatan mata ya di klinik Dr. Yap Magelang yang ada di Jalan Soekarno-Hatta di Canggu ya, Selatan Patwal itu. Nah, kemudian setelah melakukan check up laboratorium dan sisi kesehatan saya diperiksa mulai kesehatan tubuh, kemudian dan juga yang utama adalah pemeriksaan mata penglihatan saya ya. Dari hasil check up laboratorium kemudian saya disarankan untuk melakukan operasi mata ya. Nah, ini yang tadinya jadwalnya akan dilaksanakan pada hari Senin ya, 13 Maret 2023. Namun karena sehubungan dengan adanya erupsi abu vulkanik Merapi yang mendatangkan hujan abu, di salah satunya yang terdampak adalah di Kota Magelang pada hari Sabtu ya, sekitar jam setengah 2 lebih sampai sore itu. Nah, kemudian operasi mata yang tadinya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 akhirnya ditunda ya. Ditunda, kemudian ada pemberitahuan bahwa operasi mata yang akan saya lakukan ini akan dilaksanakan pada hari ini ya, Kamis 16 Maret 2023. Sesuai dengan konfirmasi dari dokter yang merawat saya tadi jam 9 ya, adalah jam 9 pagi Kamis 16 Maret 2023 di check up apakah saya kesehatannya memungkinkan untuk melakukan operasi mata atau tidak. Kemudian setelah itu saya di check up, diambil gula darahnya, kemudian tensi, kemudian ada beberapa SOP yang dilakukan, melakukan check up kesehatan mata dan diberi obat tetesnya. Kemudian setelah hasil dari check up tersebut, kemudian dokter yang merawat saya menyarankan nantinya operasi akan dilaksanakan jam 2 ya, jam 2 siang Kamis 16 Maret 2023. Selanjutnya saya datang lagi ke klinik Dr. Yap Magelang. Ternyata pada hari ini ada 9 pasien yang melakukan operasi mata seperti saya. Tadinya
Saya berharap, karena operasi ini kan cepat ya, hanya kurang kurang lebih dari 10 menit, ya paling lama 15 menit ya. Tapi bagi yang katakanlah sesuai berat ringannya kondisi matanya, ya kurang lebih 15 menit. Kalau yang ringan 8 sampai 10 menit cukup. Nah, kemudian dari 9 orang ini termasuk saya, awalnya SOP-nya ya biasa ya, diberi obat tetes. Obat tetes, kemudian masing-masing 9 orang ini masuk ke daftar antri, kemudian dari pemeriksaan akhirnya semuanya pasien dapat melakukan operasi mata ya pada hari ini ya, Kamis 16 Maret 2023, yang berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar ya. Saya sudah melaksanakan operasi mata ya, sebelah kanan ya. Nah, ini nanti saya dianjurkan oleh Pak dokter yang merawat saya untuk selama 1 minggu ini ya, saya tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat, misalnya mengangkut barang nggak boleh. Kemudian tidur ya, kalau menyamping itu di sebelah kiri ya, artinya menghadap, untuk matanya diletakkan yang sebelah kiri ini untuk menyamping, artinya yang sebelah kanan itu jangan terbebani, yang kondisinya masih dalam keadaan perawatan. Kemudian saya juga diberi beberapa resep dari dokter untuk nantinya saya minum ya. Kemudian operasi berjalan dengan lancar ya, artinya ya dari proses awal sampai akhir Pak dokternya memang ya ngenomi ya, dalam arti sangat-sangat membantu, dalam arti dari sisi psikologis kita sebagai pasien ya tidak merasa ada beban ya ketika melakukan operasi mata ya. Saya melakukan operasi mata ini ya kurang lebih hanya 10 menit ya. 10 menit selesai, kemudian dari situ saya dianjurkan untuk melakukan kontrol lagi besok hari Jumat ya, untuk pembukaan mata yang saya saat ini diperban. Nanti besok akan dibuka. Kemudian ya memang ketika sebelum melakukan operasi mata ada SOP yang cukup ketat ya, artinya cukup ketat. Kita diminta informasinya ya, berkaitan dengan lingkungan atau tempat-tempat di sekitar rumah saya, apakah masih ada abu vulkaniknya atau tidak ya. Nah, itu sangat penting karena nantinya dikhawatirkan abu vulkanik itu akan membuat satu bentuk komplikasi mata terhadap hasil operasi mata yang dilakukan. Memang ya kalau saya nilai ya memang betul itu betul dari anjuran dari Pak dokter yang merawat saya, kalau bisa lingkungannya disterilkan dari abu vulkanik. Dan alhamdulillah ketika abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi ini melanda kampung saya, secara mandiri depan rumah ini memang sudah saya bersihkan ya dari sisa-sisa abu. Nah, kemudian demikian juga alhamdulillah pada hari Selasa itu ada hujan deras, jadinya abu yang ada di genting juga ikut larut. Artinya ini membantu proses, dalam arti bahwa warga masyarakat sudah terbantu dengan adanya limpasan air hujan itu, sehingga abu vulkanik yang ada di genting itu bisa bersih ya secara alamiah. Nah, kemudian untuk selama perjalanan SOP-nya juga kita harus membawa kacamata dan masker. Artinya dari rumah sampai ke klinik Dr. Yap Magelang itu ya
diwajibkan bahwa pasien harus membawa kacamata dan masker, dan saya patuhi ya. Dan alhamdulillah pada hari ini operasi dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, sekali lagi saya panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taufik, hidayah, rahmat, fadilah kepada saya, sehingga saya pada hari ini lancar dalam melaksanakan operasi mata. Ya, memang ya kembali lagi dari sisi SOP, memang saya lihat itu betul-betul dijaga ya, dari mulai lingkungan di tempat saya melakukan operasi itu steril ya. Nah, ketika masuk ruangan, masuk ke tempat operasi juga saya diwajibkan membawa dan harus menggunakan piranti yang steril. Misalnya pakaian itu diwajibkan, sudah ada SOP-nya dari pihak klinik, saya harus membawa pakaian yang khusus, pakaian yang istilahnya disediakan oleh pihak klinik Dokter Mata Iyap. Saya menggunakan baju yang khusus steril dari kuman, demikian juga celana ya. Kemudian alas kaki juga harus tertutup. Alas kaki itu pakai semacam SOP-nya dari bahan plastik yang harus menutupi telapak kaki kita ya, karena memang ini biar terhindar dari bakteri atau kuman. Kemudian juga untuk SOP yang memang sudah familiar seperti penggunaan masker, kemudian penggunaan perangkat operasi ya, dari menutupi rambut kita ya, ketika kita melakukan operasi nanti tidak ada bahan-bahan yang masuk ke dalam mata kita. Nah, saya acungi jempol kepada Dokter Riantoko ya yang merawat saya. Alhamdulillah bisa berjalan lancar, kurang lebih 8-10 menit ya, operasinya singkat ya. Nah, kemudian ya paling lama ya 15 menit ya, karena memang ada tambahan untuk SOP-nya, kita harus memakai satu, yaitu harus ada pakai bahan untuk menutupi seluruh tubuh. Kemudian untuk mata juga harus ada penggunaan alat khusus. Dan dari sisi modernitas memang bahannya sudah modern, artinya saya acungi jempol. Artinya ketika operasi berjalan tidak ada kendala ya. Semoga saya mendapat kesembuhan ya dari operasi yang pertama ini. Dan rencananya memang operasi ini berjalan 2 kali ya. Ya, saat ini